Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di ini kita dapat karunia ya. Ada podcast pagi TV di bonus King. Halo, ganteng ngerek. On cam. Bang Aswar. Waduh. Iki satu setara otak gitu. Yes. Aduh. Ya Pak King. Kemarin. Belum baju sidang, datanya belum masuk. Nggak usah. Kok malah sidang? Enggak, yang dialami seharian kemarin. Oh ya, alhamdulillah kemarin nggak pakai insulin sama sekali. Jadi insulinnya nggak disuntikin kemarin, tapi insulinnya tak minum. Yang memang dosis untuk suntikan diminum atau yang rebusan itu, rebusan insulin? Ya kemarin pakai daun insulin. Kemarin sempat asik Kang, waktu Kamis kan saya ajak ke kafe itu kan, dia ditunjukkan gambaran surga lah ya, joy terus itu suruh makan yang paling enak, yang paling mahal, ya kan, tanpa insulin, itu juga nggak lemes. Kan berarti kan something wrong kan, bukan karena insulinnya. Iya, harusnya kan kalau habis makan itu kalau nggak disuntik insulin biasanya lemes. Terus kemarin alhamdulillah nggak lemes, lanjut kemarin sama sekali nggak insulin. Ini salah lagi. Kan? Ya. Lanjut apa ini ya? Atau kita udah naik kelas ini? Yes. Kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini udah 66 orang aja ya. Ya kepagian kan, selalu dadak tadi baru bikin. Oke, pagi ini kita coba bahas sedikit sesuatu yang sesuatu yang fundamental ya dalam kajian peta kesadaran atau dalam kajian Hawking itu soal penentu perilaku ya. Power Force. Ya, di buku Power Force, teman-teman yang belum punya buku Power Force ya usahakan punya, nabung gitu. Investasi ya. Jadi ada enggak ya? Kan begini, termasuk ya diabetes, kemiskinan itu kalau dipahami dari perspektifnya Hawking itu ini loh menarik ya, menariknya gimana? Karena dia berbicara tentang medan penarik gitu ya. Mana ya? Saya kok mencurigai. Saya mencurigai teman-temannya masih banyak teman-teman yang nggak paham ini. Apa sih medan penarik itu? Apa sih medan penarik itu? Sehingga kemudian itu kalau dia kena masalah, dia enggak menggunakan teori itu untuk memahami masalahnya. Padahal ini ya penting sekali ya.
tentang kausalitas. Tentang kausalitas. Kalau ini, jadi misalnya King mengalami diabetes. Itu kan berarti di seberang yang dia alami sekarang kan ini ya, yang diperiksa dokter tuh ini. Ya. Yang diperiksa dokter itu ABC. Nah, diabetes itu berarti dia punya medan penarik di alam kesadaran yang kita bisa sebut dengan alam kediabetesan gitu ya. Dari alam kediabetesan kemudian tampil sebagai gejala diabetes. Jadi itu kan sebuah alam tak kasat mata begitu ya, sebuah archetype, archetype kolektif unconscious kata Carl Jung, kan sama aja itu, sebuah kolektif unconscious archetype itu. Nah, berarti kan kalau misalnya kita imajinasikan di balik alam, di balik kehidupan yang material ini, ada archetype kediabetesan. Dan jiwa kita kan berarti masih belum selesai dengan archetype kediabetesan ini. Belum selesai. Nah, dalam contoh Hawking ya, dalam contoh Hawking, dia akan menderita begitu banyak penyakit, yaitu tumor ganas, diabetes. Hawking itu sampai-sampai dia hanya bisa makan bayam. Semua makanan itu udah kontraindikasi. Dia udah kontra gitu ya. Nggak ada lagi yang bisa dimakan. Kemudian tuh dengan pemahaman soal kolektif unconscious atau database atau sebuah archetype dari perilaku, di situ dia melihat bahwa dia melihat jiwanya itu tertahan di neraka ya, keputusasaan. Lalu oleh Hawking itu terkenal sekali itu. Ada Tuhan nggak sih di archetype keputusasaan ini? Kalau ada Tuhan, ya jiwaku dibebaskan gitu. Seketika dia mengalami keheningan. Ya, mengalami keheningan. Lalu kemudian tuh ya sembuh gitu loh. Ini kan model ini kan gitu maksudnya tuh. Jadi misalnya miskin, berarti King itu jiwanya belum selesai di archetype kemiskinan gitu. Masih nongkrong di sana, belum bisa keluar gitu. Yo direwangi ojek, direwangi reseller, direwangi dindiku, tetap aja raiso, jiwane masih belum lunas di archetype kemiskinan. Ini kan sebuah pandangan dunia yang di model Hawking itu jelas gitu. Sebuah pandangan dunia yang berbeda dengan pandangan dunia yang hanya material gitu ya. Sebuah pandangan dunia yang berbeda yang hanya material. Nah, yang ini. Nah, ini
archetype itu dia tidak bisa diamati. Sama dengan fisika kuantum di mana hanya bisa diteorikan. Karena tidak ada alat yang bisa menjangkau dunia archetype itu. Tetapi dia tampak pada perilaku kasat mata, makanya hanya bisa diteorikan. Makanya fisika kuantum itu fisika teoritis. Karena kita tidak bisa bawa ke laboratorium, dia bukan benda padat gitu kan. Dia bukan frekuensi. Kan kalau fisika kan ada fisika materi gitu ya. Yang low, yang padat, ada yang frekuensinya middle, yang halus, tapi masih bisa diobservasi. Kayak getaran gitu ya. Ada yang high, hanya bisa diteorikan. Seperti itu. Jadi ini penting. Jadi perilaku itu dia ya bisa juga didalilkan dalam rangkaian linear deterministik, tetapi kalau kita dalilkan dalam rangkaian linear deterministik itu, jiwa kita tidak punya peran sama sekali. Sepenuhnya dia tergantung pada sumbangan perlakuan di luar sumbangan perlakuan yang tidak melibatkan jiwa. Artinya vitalitas jiwa tidak dibutuhkan. Tapi kalau berurusan dengan archetype, jiwanya harus muruk, nggak bisa enggak. Sehingga kemudian tuh di jiwa yang hidup itu dia bisa bersaksi bahwa di archetype manapun, di di medan penarik manapun, dia bisa menyaksikan Tuhan. Ketika sudah bersama Tuhan, tidak ada lagi yang archetype itu yang membahayakan. Ketika bersama Tuhan, itu kan ada ayat ya. Kalau bersama Tuhan itu tidak ada yang berbahaya di alam raya ini. Archetype iblis tidak berbahaya. Archetype diabetes tidak berbahaya. Kediabetesan tidak berbahaya. Kenapa? Dia bersama Tuhan. Itu ada ayatnya tuh. Dimanapun jiwa itu hadir, ketika dia bersama Tuhan, maka dia menang gitu. Cariin dulu, ambilin Kapita Selecta. Itu loh, Kapita Selecta itu tulisannya, saya nyebutnya ya kakek profesor begitu, Profesor Kadirun Yahya, ahli silsilah ke-35 itu, Tarekat Naksabandi Halidiyah, Aminia ya sekarang ya. Itu luar biasa itu. Pokoknya Kapita Selecta itu ada loh. Nah, tidak ada yang bisa memberi mudarat yang ada di langit dan di bumi bagi orang-orang yang beserta Tuhan. Ya, artinya di archetype material maupun archetype non material itu tidak ada mudaratnya, nggak ada sakitnya kalau jiwa kita beserta Tuhan, kan begitu. Kalau kita dalilkan dalam perspektif sains modern, jadi kan seperti itu. Nyatanya masih sakit, masih ini itu ya, berarti jiwa kita masih belum bisa bersaksi di archetype yang nature lemah, kalau kita istilah kita tuh.
jiwa kita belum mampu bersaksi, belum berserta Tuhan di medan penarik lemah. Nah, gitu. Seperti itu. Kita cariin dulu ayatnya ya. Itu ayat kok. Itu khas di Kapitas Selekta itu yang paling saya sukai itu. Memfokuskan ya. Dia fokus di tidak ada yang bisa memberi mudarat apa-apa yang di langit dan di bumi bagi jiwa-jiwa yang sudah mampu menyaksikan dirinya beserta Tuhan. Itu harus dibuktikan gitu. Artinya harus diperagakan gitu. Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi ya kan? Syai'un fil ardi wala fis sama'i wa wasami'ul alim. Lah ya itu ayat kan itu ya. Ya. Lah ya itu. Ini ayatnya begini. Jadi yang dan Hawking itu ketemu makna ayat ini salah satu ya yang ditemukan Hawking itu. Dia bersaksi ada Tuhan nggak sih di medan penarik atau archetype keputusasaan itu. Dia bersaksi ada. Dia bersaksi ada. Lah, orang Islam yang punya ayatnya nggak tahu cara menggunakannya. Buat ini. Dulu pakai buat kebal-kebalan ini. Oh iya, dia kalau dia bersaksi dia bisa bersaksi di archetype materi itu ada Tuhan, ya enggak bakal kena bacok kena. Tapi parahnya yang patah. Iya. Isinya 7 hari, 7 malam. Buka puasanya cuma nasi putih sama air putih. Malam ke-7-nya dibacok. Racun, makan silet, air keras. Ini ayatnya ini ya, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa wasami'ul alim. Taunya itu hadis ya. Ini hadis atau ayat ini ayat? Oh, ayat. Yang ayat. Pernah ngamalin apa gimana? Al-Qur'an ini. Oh. Jadi ngamalinnya dulu kalau baca ini itu baca 7 kali tanpa napas. King praktek. Dulu kan jawara sebentar. Oh, King dulu jawara. Jawara dulu mau berantem, ayo. Sekarang dihantam istri, ampun. Ya Allah. Oh, King dulu orang Banten. Oh, King kan dari orang Banten ya, King ini. Bapak Banten, Al-Bantani. Oh, iya, iya, iya. Sekarang istri lebih sakti, udah pakai sapu, remuk pokoknya. Ya itu apa namanya? Kalau kita bahas di archetype ini lebih ini gitu ya. Jiwa kita mampu nggak bersaksi ada Tuhan di balik kan apa ya? Dimensi, katakan tadi kediabetesan begitu ya. Ini kan maksudnya Hawking kan gitu. Didalilkan ada implicate order, sebuah kehidupan dunia, sebuah alam tak kasat mata yang mengontrol perilaku kasat mata. Seperti itu. Hanya saja kalau dulu itu dulu kan mata uang sosial yang paling tinggi itu kekebalan karena musuhnya
apa namanya? Saya lagi cari. Dulu kan yang paling berguna itu, ya. Sekarang yang lebih tinggi lagi dari hal-hal semacam itu, ya apa? Sebuah dunia konseptual, demokrasi, archetype itu sekarang yang dulu tidak ada, gitu kan? Archetype ekonomi, archetype kevirusan, gitu kan? Mungkin archetype yang sifatnya konseptual di dunia modern ini itu katanya bosnya Dajjal. Ya tinggal dilampaui ya, tinggal bersaksi. Kalau kita lihat ya, sekarang itu kan orang miskin itu bukan karena apa namanya? Bukan karena ketidaksediaan sumber daya alam, karena kebijakan gitu ya. Ada archetype kebijakan yang itu langsung mendindas jiwa, kan Dajjal itu. Jadi Dajjal itu udah ada dalam bentuk archetype-nya itu. Nggak usah nunggu sosoknya, kesuwen. Nggak usah nunggu orangnya, sudah ada loh. Kalau dulu kan di zaman dulu archetype kekuasaan ya. Ya dulu archetype kekuasaan. Sebelum ada kekuasaan, manusia itu kan hanya menghadapi archetype yang alam gitu ya. Menghadapi archetype kalau di kampung saya ya archetype-nya beda, yang dihadapi ya puting beliungnya itu khas di sana gitu, beda ya kan. Dulu saya pernah hampir disapu sama 2 kali puting beliung, bapak saya lompat terus selamatin gitu ya. Saya ngelihat itu dia muter-muter gitu ya, semua sampah itu terangkat semua. Itu kan perilaku angin, tapi dikendalikan oleh archetype-nya gitu. Ya mungkin jin lah, katakanlah begitu. Nah itu kalau kita bisa bersaksi ada Tuhan di sana, jiwa kita mampu bersaksi ada Tuhan atau berserta Tuhan di sana, enggak apa-apa. Dan itu enggak usah sebenarnya ini kan ilmu soal mekan penarik ini bukan ilmu yang baru. Di sini itu sudah lama kebal. Hanya saja kan kita itu tidak ada pemajuannya. Tidak dikontekskan dalam era modern. Dikontekskannya inilah budaya pelestarian itu loh. Budaya pelestarian tuh hanya pakai DOS aja dilestariin, DOS. Nggak mau Windows. Ini soalnya sesuatu yang baru. Ini sama saja dengan melupakan, membuang hasil leluhur loh kan. Kalau pelestarian kan spiritnya begitu. Tapi kalau spiritnya pemajuan, ya di sesuatu yang baru ini ada yang lama gitu. Jadi sebenarnya budaya pelestarian itu ya sesuatu yang adaptif, justru menolak kemajuan gitu ya. Akhirnya ilmu archetype ini ya dulu kita udah bisa melampaui hal-hal yang sifatnya alam, sifat-sifat alam itu kan udah ditaklukkan.
hal-hal yang sifatnya budaya dalam pengertian konseptual, demokrasi, ekonomi, kita nggak bisa sama sekali. Padahal sama aja teorinya, archetype-nya. Karena itu tadi nggak bisa digunakan. Sekarang itu coba ayat-ayat itu diterjemahkan diterjemahin atau kita rekontekstualkan kembali dalam konteks kehidupan modern ya. Apa sih masalah-masalah dalam dunia modern? Sekarang itu nggak perlu bacok, nggak perlu kebal bacok, musuhnya udah nggak ada. Kita kan sudah menjadi masyarakat modern ini. Masyarakat modern nggak perlu perang, golok, perang saldo. Halo Mas Botak, review saldonya dong, kan gitu. Ya kan? Halo Mas Ganteng, review saldo. Justru di situ gitu. Yang terjadi kan kalau saya lihat-lihat ya. Nah, ini hadis nih ya. Hadis apa ayat sih, King? Ayat, Bang. Ayat ya. Cuma dia masuk ke dalam kategori zikir pagi petang yang disunahkan Rasulullah. Itu diantara bacaannya adalah ayat itu tadi. Coba ya. Coba kita cek, Bang. Ayat yang masuk itu ya. Kategori zikir pagi petang. Ya. Ini pokoknya saya percaya King aja lah soal perayatan dan oke lah. Tapi itu intinya gini, bahwa kita itu sekarang kena kolesterol, tidak lagi memahaminya sebagai itu sebuah archetype gitu, sebuah medan penarik gitu. Sehingga ketika tidak dipahami seperti model Hawking ini, itu kemudian tuh ayat-ayat Tuhan tuh tidak bisa diperagakan gitu, karena tidak punya konteks ruang waktu. Nama Tuhan itu tidak laku kemudian, karena dia lakunya di archetype di sana kan. Pembuktiannya di alam tak kasat mata itu, bukan di alam kasat mata. Di alam kasat mata yang laku itu reaksi kimianya. Nggak usah pakai nama Tuhan, reaksi kimianya dimodifikasi, tidak perlu ada Tuhan. Ya, tidak perlu ada nama Tuhan. Tapi kalau di archetype nggak laku reaksi kimia itu. Nggak laku, dia yang laku itu nama Tuhan. Ya kan? Oh, itu. Cuma bedanya itu gini, kalau di ilmu-ilmu spiritual lain tuh archetype, database of consciousness. Kalau di Islam tuh kan Asmaul Husna. Jadi sifat Tuhan itu sendiri gitu ya. Dan dia punya kesadaran kita itu bisa pada posisi terbalik pada sifat Tuhan tadi. Itulah nature dari kesadaran kita itu punya dualitas. Sehingga ketika kita membelakangi asma tadi, jatuhnya ke yang rendah gitu ya. Ketika kita menghadap lurus pada asma tadi, nah itu kita tidak kena apa-apa dari nature lemah itu. Tidak kena apa-apa. Jadi gitu King. Biar kemudian tuh maksud saya, King punya apa istilahnya tuh, pandangan gitu loh, punya pandangan dalam untuk apa ya,
punya pandangan dunia gitu, sehingga punya kebijaksanaan sendiri. Punya kebijaksanaan sendiri. Lalu kemudian tuh kebijaksanaan itu bisa dioperasionalkan. Seperti itu. Jadi mesti ada persaksian. Seperti itu. Dan ini, jadi kita tidak takut dengan virus corona, nggak takut dengan apapun. Dibawa ke sana, yang penting dibawanya jangan pas tidur aja. Kalau dibawa kita pas tidur ya. Tapi itu kalau dulu ya dicobanya itu, pas tidur pun kan masuk mimpi. Hidup jiwanya, keluar lagi gitu. Dulu waktu sama Mbak itu kan begitu. Coba kamu dalam mimpi masih hidup nggak tuh? Apa namanya itu? Dalam mimpi hidup nggak? Kalau kamu ini lewat mimpi gitu, jiwamu bersaksi apa? Ampun, ampun, ampun. Nah, selesai bola-bola kalau ampun gitu ya. Cuman sekarang itu kan musuhnya itu dalam pengertian musuh bukan tanda kutip ya, artinya sesuatu yang lemah, dia hadir sebagai kebijakan gitu loh. Dia tidak hadir lagi sebagai sesuatu alam yang metafisik. Dia itu sudah menjadi kebijakan dan metafisik lagi, alam lemah, nature lemah itu. Dia tidak metafisik lagi, dia sudah menjadi thought field ya, sudah menjadi corak peradaban. Jadi tidak metafisik lagi, sudah menjadi kebijakan, bahkan menjadi undang-undang. Sudah menjadi undang-undang. Artinya bukan sesuatu yang kolektif unconscious, tetapi itu sudah menjadi conscious gitu ya. Sudah conscious. Harusnya lebih mudah dilampaui. Karena dia menjadi wacana peradaban. Kayak gitu. Jadi King ini diberi rezeki oleh Allah. Kan ini diabetes ini. Diabetes ini kan penyakit nomor berapa yang paling dianggap paling banyak. Jadi orang meninggal itu dengan kronologi diabetes itu kan banyak. Lah itu King dikasih rezeki. Nanti ini sering-sering ke Prof. Rido biar dikasih peragaan itu loh. Bagaimana kediabetesan ini bisa dilampaui. Tidak hanya ahli-ahli kedokteran yang bisa berpartisipasi untuk melampaui kediabetesan ini. Seorang King itu bisa dapat Nobel. Kenapa sih hanya yang sekolah saja yang bisa berpartisipasi? Ya kan? Seandainya nggak dapat Nobel pun yang penting kan berguna, jadi ilmu. Makanya ini teori Hawking ini jangan ya. Termasuk yang Hawking itu termasuk yang yang dianggap mengancam. Karena kalau orang sudah menerima teori ini, penyakit itu tidak perlu dibawa ke laboratorium. Dicek saja archetype-nya sama dukun, selesai dia. Di pakai Asmaul Husna, selesai dia. Wah, itu
Di Fufu pakai Asmaul Husna selesai dia. Itu kan yang diperagakan guru-guru kita, ya. Dan untuk Fufu Asmaul Husna itu enggak perlu gelar S3, S4, S20, S21 enggak perlu. Yang penting wudu, ya kan? Ngaji udah Fufu. Gitu ya, King ya. Siap, Bang. Ya. Nah, ini kita sedang berjuang rame-rame, itu kan perjuangan paling besar sekarang itu kan melampaui medan penarik kemiskinan, archetype kemiskinan. Kalau dulu ilmu-ilmu dianggap syirik, itu propaganda aja itu. Propaganda material aja gitu. Dengan adanya model sains baru, maka kemudian itu seluruh local wisdom. Ya kan tiap kebudayaan punya archetype sendiri, punya challenge, tantangan tersendiri. Local wisdom itu kan seperti itu. Apa sih yang dihadapi manusia pada kurun sejarah tertentu, di ruang waktu tertentu, archetype-nya apa? Itu kan kemudian dulu disebut sebagai klinik, padahal itu lokal, sekarang ini disebut local wisdom. Karena itu katakan kesurabayaan gitu ya, archetype di Surabaya yang tidak ada di Mesir sana. Jadi enggak bisa apa-apa orang Mesir dengan archetype kesurabayaan. Yang tahu ya ulama di Surabaya gitu kan. Seperti itu. Ya kira begitu. Di sini ini kan kiainya kan sebenarnya paham benar ini. Archetype gini. Oh, kalau di sini segini, oh di sini segini. Hitung-hitungannya itu loh. Kalau ini dibaca segini, kalau orang ini dibaca segini. Jadi sebenarnya itu persamaan ya untuk mengatasi archetype tertentu di kalangan tertentu gitu ya. Kan archetype itu ada yang kuat, ada yang enggak, ada yang dikenali, ada yang belum dikenali. Sifatnya unknown gitu ya. Di suku Papua sana ya archetype dan penarik apa yang menguasai mereka, yang mereka tidak ketahui gitu ya. Ya seperti itu. Jadi itu yang paling penting ya. Makanya coba dibaca-baca lagi buku Power Force, lalu kemudian tuh dibaca-baca lagi buku TLOC gitu ya. Biar kemudian tuh punya wacana perubahan gitu loh. Jadi jangan nggak punya buku. Kalau nggak punya buku itu pasti nggak punya wacana perubahan. Nggak mau baca buku lagi, mana otaknya mau evolusi. Akhirnya yang kuasai archetype putus asa, ya otaknya nggak punya jalur sirkuitnya itu nggak punya jalur, nggak baca buku. Harus baca buku. Biar kemudian tuh otaknya itu punya sirkuit. Sirkuit kemajuan gitu. Kan bisa membaca toh. Orang kalau nggak punya buku itu nggak bisa membaca gitu loh. Orang kok nggak punya buku itu gimana di era modern itu kemajuan sebuah komunitas itu dituliskan di buku itu kan ini kita kan namanya globalisasi gitu loh. Globalisasi. Di Indonesia itu ya masyarakatnya yang nggak ngerti globalisasi. Nyatanya ya nggak baca buku. Kemajuan di Eropa itu bisa kita nikmati bersama-sama lewat apa? Lewat buku itu. Makanya langganan buku di Amazon itu langganan gitu ya.
langganan gitu loh. Itu karena itu namanya kemajuan dengan ide globalisasi. Apa yang terjadi di Yunani itu bisa cepat kita terima gitu. Nggak sendirian hidup ini, nggak hidup sendirian gitu. Punya buku nggak sempat baca, kebanyakan ngopi nih. Saya aja itu masih sempat baca buku ya satu judul, tapi baca judulnya aja terus baca ininya gitu. Saya itu baca buku kayak baca koran gitu loh, hanya lihat apa yang update gitu. Wacana apa sih yang ada. Jadi baca buku itu bukan kayak membaca, mengeja gitu. Saya mau lihat ada term baru tidak, ya kan? Di dunia ini ada term barunya tidak? Kalau tidak ada kan saya udah baca dari ini tahun lalu gitu kan. Makanya apa ya, tema-tema tertentu itu saya ikutin gitu. Saya ikutin, lalu kemudian tentu ya saya kira perkembangannya gimana. Ya kan? Jangan kita bilang rahmatan lil alamin beli buku nggak pernah. Saraf-saraf otaknya itu disedekahi buku gitu loh. Disedekahi buku. Disedekahi bacaan gitu. Wacananya rahmatan lil alamin, bukunya nggak ada lah, gimana? Jadi dibaca ya, ini power force. Ini power force. Ini kan sebuah model dunia yang itu memungkinkan semua orang berpartisipasi untuk menyumbang konteks kemanusiaan. Maksudnya gini loh, kan saya misalnya nggak punya penyakit diabetes, kan saya nggak bisa menyumbang apa-apa dalam archetype kediabetesan. King bisa gitu. King itu bisa menyumbang, memperluas konteks kediabetesan itu. Jadi Tuhan tuh ngasih sesuatu itu tidak dipandang sebagai hukuman gitu ya. Saya menyumbang archetype-nya ya perbukuan gitu ya. Perbukuan saya nyumbang di situ, King nyumbang di kediabetesan gitu. Jadi enggak perlu profesor untuk memperluas konteks archetype yang itu nyata di masyarakat. Gitu. Kalau di dunia ABC yang ini kan butuh profesor ini. Butuh profesor, butuh gelar. Akhirnya orang awam enggak boleh dianggap tidak punya hak untuk berbicara. Padahal ya profesor, tukang beca ya sama-sama hidup dalam archetype-nya masing-masing. Harusnya yang hidup itu yang menjalaninya itu, yang punya otoritas, bukan diserahkan ke kampus yang tidak pernah menjalani itu gitu loh. Ya kan? Kampus itu kan hanya semacam apa ya? Ruang kodifikasi ya. Yang lebih tahu sesungguhnya itu yang mengalami realisasinya gitu kan. Jadi jangan merasa minder, sehingga saya tidak perlu baca buku. Kayak gitu ya. Jangan merasa minder gitu. Ini King ini bisa berpotensi menjadi profesor diabetes ini. Kalau dia mampu melampaui archetype kediabetesan yang dialami gitu. Nggak dapat Nobel nggak apa-apa. Yang penting sudah menunjukkan kepada, yang penting itu sudah memperagakan, sudah memperlihatkan bagaimana spirit kemanusiaan itu mengatasi tantangan-tantangan baik di alam nyata maupun di alam archetype itu. Gitu King, ya. Siap Bang.
Jangan serahkan nasibnya pada orang lain. Dan itu hanya memungkinkan kita model-model kayak saya ini anggap sekolah untuk mengembangkan wisdom. Gak usah disebut sains, nggak apa-apa lah. Wisdom aja, ngapain sih harus kudu sains? Kita bisa mengembangkan wisdom dengan model non-linear. Apa lo? Memang hanya sains. Sebelum ada sains kan yang ada wisdom dulu. Sains itu kan hanya mengkodifikasi wisdom itu menjadi metode-metode, ya, menjadi rumus-rumus. Kan seperti itu aja, enggak. Jadi nggak usah minder, nggak kuliah. Nggak usah juga habis ini, mah, saya berhenti narik ya. Kenapa? Saya mau kuliah dulu. Jangan, nggak usah. Dibalang sama istri ya, kuliah. Nanti dibalang sama istri nanti. Nggak harus sains pengetahuan itu. Wisdom nggak apa-apa, yang penting realisasinya diukur aja. Yang penting kita bisa memperagakannya gitu. Nggak harus sains. Kenapa harus sains? Nah, itu kan sebuah lembaga untuk apa namanya itu, sains itu kan untuk standarisasi metode kan itu. Standarisasi metode, kalibrasi alat-alat, ya memang. Tapi apa namanya, pada awalnya dia wisdom. Pada awalnya kan wisdom. Lalu menjadi metodologi gitu kan. Seperti itu. Oke, King, itu dulu matur nuwun. Siap Bang, matur nuwun Bang. Selamat mengacak-acak archetype dan penarik kediabetesan itu. Maju terus, pantang mundur, ojo kendor. Tetap putus asa. Ya, terima kasih Bang Aswar. Iya. Terima kasih teman-teman yang belum punya bukunya, bisa japri ya. Itu investasi lah ya untuk sodako untuk otak kita. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di kelas-kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.